Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman ya, pengalaman cuti masa pandemi COVID-19, cuti masa pencarian kerja atau pindah kerja. Yang pertama harus disiapkan itu tiket, dua diterbitkan re-entry permit, ketiga tes PCR atau swab, keempat tempat karantina mandiri, kelima download surat karantina mandiri di EPS Center, ada di linknya itu. Jadi kita harus wajib ya punya tiket kalau misalnya cuti. Kalau nggak punya tiket ya nggak usah cuti. Terus diterbitkannya yang permit itu kita harus datang ke imigrasi setempat, bawa paspor, ID card. Terus biayanya itu 30.000 won. Biayanya 30.000 won. Seperti apa rintihan permit? Saya akan tunjukkan. Jadi entry permit itu seperti ini, bro. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah dapat diterbitkan entry permit, yang pertama itu udah aman. Udah bisa masuk, maksudnya 80% lah. Posisi amannya itu 80%, belum 100%, 80% entry permit. Dan yang ketiga itu tes PCR atau swab di daerah masing-masing ya. Jadi misalnya di daerah masing-masing, untuk yang masih resmi statusnya ABOB itu biayanya lebih ringan. Kalau saya dulu itu kurang lebihnya 120.000 won segitu. Kalau yang untuk pekerja bulbob, misalnya yang mau pulang ya bulbob mah, itu lumayan gede, bro. Dan yang tempat karantina mandiri itu kita harus punya. Kita misalnya yang masih mempunyai perusahaan di tempat kerja, izin sama sajang. Kalau sajangnya tidak mengizinkan, tidak usah cuti, ribet. Dan yang kelima itu surat karantina mandiri, ya bisa di-download di EPS Center, ada linknya di situ. Bisa dicari di fanpage KBRI Seoul. Oke, jika syarat dan persyaratan cuti dalam masa pandemi sudah terpenuhi, seperti dokumen apanya, lillahi ta'ala bos. Berdoa agar bisa kembali lagi dan masuk lagi ke Korea. Ini untuk yang misalnya sudah download surat karantina mandiri itu seperti ini. Seperti ini. Ini ada dua versi. Ini versi yang Inggris ya kan. Nanti diisi ya, diisinya itu pas nanti kalau udah di rumah aja, diisi nama Anda, negara Indonesia, flight number itu nomor penerbangan. Nah yang ini alamat karantina mandiri selama 14 hari. Itu yang merah ini sudah dijelaskan. Ini ada ya, tempat-tempat umum itu tidak dapat izin dari pemerintah untuk karantina mandiri, seperti motel, akomodasi studi atau lainnya. Jadi usahakan rumah gitu, sewa rumah aja, sewa rumah. Nanti di sini tulis alamat lengkapnya. Dan yang ini tanggal lahirnya kamu ya, jangan lupa tanggal lahirnya kamu. Terus nomor paspor. Nah yang ini date of arrival, ini pas tiba di Korea misalnya itu penerbangan tanggal 11 Agustus 2020. Nah, berarti nyampe di Korea itu tanggal 12 ya. Nanti di sini tulis tanggal 12 Agustus 2020. Oke. Nah, yang ini nama dan nomor telepon penjamin ini loh. Nama dan nomor telepon penjamin.
nama dan nomor telepon penjamin, oke. Dan yang ini nomor telepon yang bisa dihubungin di Indonesia harus diisi, kalau bisa harus standby nih bos. Ini harus diisi. Jadi misalnya ada kekurangan dalam pengisian formulir atau dokumen, itu bisa langsung dihubungin oleh petugas EPS Center. Jadi misalnya kita langsung nge-fax atau kirim lewat email juga bisa, langsung ditelepon misalnya ada kekurangan. Dan ini nomor telepon di Korea. Kalau misalnya yang masih mempunyai kerja atau masih kerja mempunyai perusahaan, itu diisi nomor temannya, itu nomor mandor, nomor sajang atau siapa. Nah yang misalnya cuti, ini ya jangan lupa dicentang yang ini. Misalnya ini cuti, kalau ini pindah kerja, ada 2 pilihan, oke. Setelah itu ini versi bahasa Inggrisnya, disetujuin ya, checklist kayak gini, disetujuin. Nah, date of application, nanti tanggal berapa Anda itu kirim ke ke EPS Center Indonesia itu tanggal berapa gitu, harus ini. Misalnya ya pokoknya tanggal berapa gitu pas kirim nge-fax atau kirim emailnya itu tanggal berapa harus ditulis. Ini tanda tangan, ini nama kamu. Ini jangan diisi bro. Yang ini, yang di bawah ini jangan diisi. Ini nanti dapat revisi kalau misalnya kita disetujui sudah fix gitu, nanti dapat direvisi dari petugas Korea Selatan. Nih kayak seperti jangan diisi. Ini contohnya seperti ini yang kebetulan saya masih ada. Nih kalau misalnya sudah mendapatkan izin tempat karantina mandiri sudah fix, itu akan diterbitkan seperti ini. Nih kayak tadi kan masih kosong ya. Nah kalau sini udah diterbitkan ini, udah direvisi oleh HRD Korea seperti ini tadi kan, seperti ini ya. Nah bener kan seperti ini. Nanti udah dapat stempel ini, kita sudah bisa masuk ke Korea 97%. Kenapa 97%? Tahu ya kita pas masuk ke Korea kita punya masalah kriminal atau apa kan nggak tahu. Juga bisa. Ini ya udah 97%. Udah mempunyai diterbitkannya karantina mandiri. Seperti ini. Oke. Dan jangan lupa sebelum kembali lagi ke Korea, kita harus tes kesehatan. Di situ ada tes kesehatan PCR atau tes rapid. Kebetulan saya rapid test. Kenapa rapid test? Biayanya murah. Kebetulan tempat saya itu ada kayak ini ya, apa sih, nggak terlalu mahal lah, jadi bayarnya itu rapid test 150. Nih seperti ini, kalau seperti ini rapid test. Beda-beda ya, tiap rumah sakit itu beda. Kalau ini saya lebih lengkap 150 seperti ini. Beda-beda, nanti nggak mesti seperti ini apa kertas enggak. Ini cuma contoh seperti ini. Kebetulan saya lengkap. Kalau sudah ini surat bikin kesehatan itu 48 jam ya berlakunya. 48 jam. Maksimal kalau bisa kepepet 72 jam bisa. Nanti ini dibawa. Untuk tadi ditunjukkan ya surat karantina mandiri itu setelah kita boarding pass itu, pas kita boarding pass ini ditunjukkan loh. Dan tunjukkan kalau ini nggak tunjukkan, ini nggak bisa dikonfirmasi oleh petugas di Bandara Incheon. Jadi ini harus ditunjukkan. Kalau misalnya ditunjukkan udah fix, udah di ACC, kita boleh melanjutkan. Oke, lanjut ya.
Jadi misal kita sudah penerbangan ke Korea, sampai di bandara Incheon Internasional, itu nanti ada petugas, kita digiring, nanti ada petugas langsung gitu ya, ada petugas, ada terus ada download aplikasi health shuttle itu untuk memantau kita gitu kan. Jadi semacam ada GPS memantau kita. Jadi kita selama 14 bahan karantina mandiri tidak boleh keluar, itu GPS-nya nyala terus bro, tidak boleh keluar. Terus pastikan email itu tidak boleh ganti-ganti untuk memantau kita, tidak boleh ganti-ganti email. Oke. Nanti misalnya kita di imigrasi di bandara, kita akan ditanyakan itu kan, si penjamin, nomornya penjamin itu bakal ditelepon. Seperti saya itu kemarin ditelepon nomor penjamin. Setelah selesai fix, kita dapat ini nih ya, ini dari petugas bandara, petugas karantina, kita dapat ini. Kebetulan waktu itu saya ditanyain nomor telepon saya, kebetulan saya itu mungkin lupa nomornya itu hilang pas di rumah, hilang. Terus kan ini dipaketin lagi dari Korea, hilang lagi di bandara. Pas mau dipasang hilang. Makanya saya konfirmasi ke petugas kalau nomor saya itu hilang gimana, katanya nggak apa-apa, nanti diurus. Nah udah gitu, udah ya kita nanti diantar nih. Kebetulan saya di Changwon pakai KTS, nanti dijemput, ada penjemputnya gitu, mobil bis diantar ke saya ke stasiun mana ya, yang banget mana lupa. Setelah sampai tempat tujuan karantina mandiri, kita bakal dijemput oleh petugas atau kayak suster ya, petugas kesehatan loh, itu bakal diantar. Nanti tanyain dulu bener gerbong, misalnya ini ya dijemput di gerbong berapa, itu kita dijemput dan tanyain namanya gitu bener enggak, dan kayak semacam divalidasi sih. Nah untuk yang misalnya nomor teleponnya hilang seperti saya atau sudah tidak berlaku, wajib memberitahu petugas kesehatan, seperti di petugas kesehatan petugas imigrasi di bandara, dan petugas kesehatan di tempat karantina yang jemput kita itu ngomong. Seperti saya kemarin itu saya beritahu kalau nomor saya itu hilang 2 kali, terus gimana gitu kalau misalnya nanti ada petugas yang telepon nomor saya tidak aktif, nanti saya dikira kabur atau apa gitu. Terus petugas menjelaskan tidak masalah, nanti besoknya ada petugas kesehatan yang datang yang bakal ganti nomor kamu gitu. Ya untuk misalnya telepon kan nanyain kondisi kesehatan, namanya juga di karantina, perjalanan jauh. Nih dokumennya masih banyak, dikembaliin lagi pada seperti yang ini, konfirmasi karantina mandiri juga kembaliin. Oke, semoga bermanfaat untuk yang melakukan perjalanan cuti masa pandemi. Terima kasih banyak untuk Ibu Risa Shelter Changwon yang sudah membantu saya menelpon penjamin saya yang sudah melobi. Terima kasih banyak dengan bantuannya. Juga untuk Mr. Junusim, terima kasih banyak yang sudah menghubungkan dengan petugas HRD Korea. Juga Ibu Rosi yang bertugas di KBRI yang selama ini membantu saya sebelum cuti ke Indonesia dan kembali lagi ke Korea. Mobil kata terakhir, yang misalnya mau cuti dipikirkan lebih ini lagi. Lumayan rumit bos cuti beneran, tapi kalau sudah di jalanan sih ya alhamdulillah lancar. Oke.
Oke, terima kasih. Semoga videonya ini bermanfaat. Oh ya, misalnya bisa dibagikan nggak apa-apa. Barangkali aja yang lain pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.